terkait dengan virus corona. Ya. Mohon dijelaskan tentang surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Apa hubungannya dengan corona? Ini ada penjelasannya. Menyikapi apa yang terjadi di Wuhan, Cina tentang wabah virus yang mematikan, virus corona yang beberapa hari marak diberitakan di televisi, yang dalam beritanya dalam waktu beberapa hari saja ribuan orang sudah terpapar virus tersebut dan ratusan yang dinyatakan meninggal dunia. Pertanyaan, apa yang terjadi di Wuhan itu sebuah azab, ujian, atau karena mereka telah melampaui batas, Ustaz? 2. Bagaimana kita sebagai orang ngaji menyikapi hal tersebut? Karena banyak di antara kita apabila mendengar suatu berita bencana atau musibah, kuwi nang kono sing penting ora terjadi nang kene. 3. Apakah zaman dahulu ada riwayat suatu kaum yang pernah diuji dengan virus sudah ada, Ustaz? Kemudian masih ada yang lain yang bersama. Mohon dijelaskan surat Al-A'raf ayat 133. Fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal kummal wad dhafadi'a wad dama ayatim mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Apakah ada hubungannya dengan virus corona yang ada di Cina sekarang ini yang diakibatkan oleh katak? Mohon penjelasan. Jadi corona itu adanya baru sekarang. Mungkin dulu ya ada tapi namanya bukan corona. Ya corona, Corolla, ya adanya lagi saya kata. Corona, Corolla, Honda, ya adanya baru sekarang. Mulai tembung virus corona itu ya baru sekarang. Kalau virus zaman dahulu apa tadi yang kata itu berkenaan dengan Fir'aun itu. Ya azab oleh Allah karena kurang ajarnya Fir'aun sebagai penguasa negara yang kurang ajar. Kurang ajarnya keterlaluan sampai mendapik dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Ya. Sampai dia tidak mempercayai adanya Tuhan yang maha tinggi. Ya. Sampai memerintahkan Haman itu suruh membuat tangga yang tinggi. Saya akan melihat Tuhannya Musa. Dibuatkan betul tangga yang tinggi. Nah saya kira butuh gawe tangga sing tinggi ora bakal tekan. Sekarang rasa anggo tangga naik pesawat wis teko langit. Itu dibuatkan tangga tinggi dari bawah. Terus Fir'aun naik tekan ngingeti ngendi-ngendi ternyata Tuhannya Musa itu tidak ada. Nah, maksudnya kan Tuhan Maha Tinggi di atas arsana ya dia kepingin dari Tuhannya Musa yang dhuwur gawe ke ondo yang dhuwur banget loh. Ditarik ternyata lihatnya tidak ada. Sebenarnya akalnya menunjukkan bodoh tapi tidak merasa. Nah ketika itulah karena kurang ajarnya Allah coba uji dengan diberikan ya, kata, kuman, ya kuman sekarang kan virus barang itu kuman, kata, belalang, ya, habis sehingga tanaman-tanaman semua itu habis. Hama, kata yang mengotori negerinya, ya, lalang yang memakan daun-daun sehingga semua habis. Sampai dikatakan air pun menjadi darah karena kemarau
panasnya luar biasa, tanaman-tanaman mati, tempat belum ada, sehingga air yang ada itu kena sinar matahari berubah warnanya seperti darah. Ngerti enggak maksudnya? Daerah-daerah yang itu kalau kemarau panjang itu kan air yang ya, tinggal tempat sedikit ya di situ, nanti kelihatan air itu rupanya jadi merah. Seperti darah. Lah ketika itu Firaun menyadari, minta kepada Musa suruh menghilangkan bencana yang menimpa ini. Kalau nanti dah hilang bencana ini, dia akan menjadi orang yang percaya kepada Tuhannya Musa. Ya. Nah, betul, atas doanya Musa akhirnya hilang semua itu. Bebaskan. Bebas dari ancaman semua. Ternyata Firaun tetap tidak mau jadi orang yang beriman. Ya. Jadi kafir. Malah puncaknya akan membunuh Musa beserta pengikut-pengikutnya. Udah tak? Puncaknya itu. Musa yang menyeru kepada Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, mau dibunuh beserta semua pengikutnya. Dan dikerahkan oleh tentaranya Firaun. Tangkap Musa itu. Nah, betul ditangkap maunya, dikejar. Larinya Musa ke arah Laut Merah. Nah, akhirnya Firaun beserta bala tentaranya yakin mesti ketemu Musa. Soalnya laut dulu belum ada, seperti Suramadu itu belum ada. Jembatan di atas laut kan belum ada. Nah, nek bacut laut, wong laut bagaimana? Kalau kembali ditangkap. Nah, dalam keadaan kepepet wong nabi kok. Ya, Allah berikan mukjizatnya. Allah perintahkan kepada Musa, wadrib asokal bahar. Musa, pukulkan tongkatmu pada laut itu. Langsung tongkatnya dipukulkan pada laut. Langsung laut berbelah menjadi dua. Musa beserta pengikutnya bisa lewat menyeberangi laut tadi. Karena lautnya berbelah. Nah, dengan mata gelap karena marah tadi Musa, Firaun beserta pengikutnya langsung ikut saja. Nah, masuk ke situ. Akhirnya Musa beserta pengikutnya bisa sampai ke darat, Firaun beserta bala tentaranya tenggelam dalam laut. Ya, tenggelam laut. Semuanya hanyut. Hanya bangkainya Firaun yang ditinggalkan oleh Allah. Ya, tinggalkan artinya terapung-apung diambil, itu nanti untuk pelajaran bagi umat-umat berikutnya. Biar tahu iki lho wong sing tahu dadi Gusti Allah itu yang ini. Ngaku dirinya. Ternyata betul sampai sekarang konon kabarnya bangkainya Firaun itu masih disimpan di museum di Mesir sana. Ya. Anak saya yang pernah di Mesir katanya pernah lihat. Ya. Di sana. Memang disimpan di Mesir. Dulu malah dipinjam disewa negara-negara lain, menghasilkan uang tuh malah. Nah sekarang tidak boleh katanya, ditinggal di sana aja, tidak boleh dibawa ke luar negeri. Yang boleh fotonya saja. Kemarin pernah gue pameran di Indonesia, di Jakarta dulu, bukan Firaun yang sesungguhnya, hanya fotonya saja. Fotonya difoto, ya gambar Firaun. Nah itulah betul, virus itu sebenarnya adanya bukan baru sekarang, sejak dulu ada, hanya mungkin namanya aja yang berbeda ya. Nah, saya kira nama corona, bangsa. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita sadar, kita itu juga kena virus. Yang kena corona itu di mana itu? Di kota mana? Wuhan. Lah kita tuh kena sakit Wuhan. Padahal toh Wuhan, hurufnya kan sama itu. Coba mong beda wu karo wa, Wuhan. Bahayanya ngungkuli sebetulnya. Ya tak? Tapi orang kena Wuhan, di Wuhan sana kena penyakit itu udah khawatir mati. Tapi orang yang kena penyakit Wuhan sebenarnya lebih berbahaya
tapi seneng. Ya, seneng. Tapi sebenarnya dia itu mati dalam hidup sebetulnya. Orang kena penyakit wahan itu mati dalam hidup. Kita ini urip nih jane mati. Nabi kita mengatakan akan datang suatu zaman. Umat Islam itu tidak ada nilainya. Nilainya hanya seperti satu makanan yang ditaruh di satu piring, kemudian diperebutkan oleh orang-orang yang rakus terhadap makanan. Coba kamu bayangkan, makanan dikok piring, gue rebutan wong akeh. Terus yang rebutan tuh orang rakus terhadap makanan. Mungkin kelaparan, saking lagi kira-kira termakan enggak itu? Gue rebutan malah mawut kabeh ta. Ora kupen kecer ning endi direbut oleh orang rakus. Udah butuh makan. Nah, ketika Nabi berkata begitu padahal saat itu umat Islam jaya, kuat. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah umat Islam pada saat itu nanti jumlahnya hanya sedikit?" Nabi mengatakan, "Tidak. Jumlahnya besar. Tetapi mentalnya seperti buih-buihnya air bah. Tinggal mengikuti kemana arus air yang deras katut di situ. Nah, di sana. Nah, ya. Mengapa begitu? Karena kena penyakit bukan wahan. Penyakit wahan. Sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud penyakit wahan itu apa? Jangan-jangan saya juga kena gitu namanya. Nabi menjelaskan hubbud dunya wa karahiyatil maut, terlalu cinta kepada dunia, takut mati. Ya, jadi kalau manusia itu cinta kepada dunia, takut mati, maka walaupun menjual agamanya, yang penting dunianya dapat. Ya, nanti kalau sampai kekurangan dunianya, hilang dunia, khawatir mati. Nah, kalau mati Islam dahulu mati itu jadi harapan. Iskariman au mutsyahidan. Saya mati syahid atau hidup mulia. Hidup mulia atau mati syahid. Ya. Nah, sekarang tidak sampai. Mujahid sudah luntur. Daripada saya mati lebih baik. Ya, dapat dunia wes. Dan dapat dunianya banyak walaupun harus mengorbankan agamanya. Itu kena penyakit wahan namanya. Kalau kena penyakit wahan ini seneng. Dunianya oke seneng. Khawatir kehilangan kedudukan takut. Maka roh jihad hilang. Karena Nabi mengatakan kalau sudah penyakit wahan menghinggapi manusia, terhinggap penyakit wahan, manusia itu menjadi dicabut rasa beraninya, ditanamkan rasa takut di hatinya. Ya, ruhul jihadnya hilang, kitanya penakut. Dan ditanamkan rasa berani di hati musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya jadi berani, ya, umat Islam yang kena penyakit wahan jadi takut. Mulai akhirnya seperti makanan diperebutkan orang rakus. Jumlahnya banyak tapi enggak ada manfaatnya. Poteng sana, poteng sini, wes serakalap. Nah, itu namanya penyakit wahan. Ya. Zaman Nabi dulu sudah diisyaratkan itu. Nanti akan terjadi jumatnya basah, banyak jumlahnya tapi kena penyakit wahan. Akhirnya banyak tapi menjadi penakut. Takut mati karena kehilangan harta. Lebih baik menjual agamanya daripada menjual daripada tidak mendapatkan harta. Kalau untuk dapat harta walaupun agamanya harus dikorbankan tidak masalah. Yang penting hartanya banyak. Nah, itu kena penyakit wahan. Ya sekarang dilalah kok ya penyakit wahan itu. Terjadinya di Wuhan yang disebut corona tadi. Kalau umat Islam, kan itu penyakit wahan sebenarnya lebih bahaya. Kalau orang mati dalam keadaan hidup itu kan bahaya. Jane mati ning urip. Jane hidup tapi seperti orang
mati, hidup tidak bermanfaat untuk agamanya itu. Jadi yang pandang itu dunia. Maka Nabi pernah mengatakan juga, saya tidak takut kalau umatku itu miskin di bidang harta. Yang ditakuti Nabi kalau harta sudah menguasai pada dirinya. Karena akan timbul saling bersaing, saling bunuh-membunuh, fitnah-menah kalau harta menguasai dirinya. Kalau nanti dikuasai harta, sudah berani sampai bunuh-membunuh orang asal mendapat harta. Seolah harta itu jadi tujuan. Gitu kan? Jadi menjual agamanya tidak apalah, yang penting dapat harta. Jangan sampai kehilangan harta. Lebih baik kehilangan agama daripada kehilangan harta. Lah itu penyakit bahan sudah menghinggapi. Nah, itu jadi kalau masalah virus sejak zaman dulu sudah ada. Ya, hanya namanya. Sekarang udah wong zaman corona ya jenenge macam-macam namanya. Dulu ada angin apa itu? Yang daerah namanya angin apa? Yang mematikan orang. Saya ini cari puting beliung. Tidak ada dulu nama apa yang bisa menyapu. Ya? Nah dulu apa orang eneng, ya eneng. Ya, banjir zaman Nabi Nuh luar biasa, malah raneng tidak ada sungai, banjir luar biasa. Sampai anaknya Nabi Nuh itu dijak naik kapal oleh bapaknya padahal Nabi. Tidak mau dia akan naik ke bukit. Tidak mungkin nanti airnya bisa sampai ke bukit. Dipanggil oleh ayahnya, tidak, saya akan naik ke bukit. Loh, ini bukan banjir biasa. Kalau Allah menghendaki mau naik ke bukit bisa dikejar juga. Akhirnya hanya Nabi Nuh tenggelam dalam banjir itu. Ya udah, mati. Jadi banjir besar itu bukan mengenang Jakarta beberapa zaman Nabi Nuh sudah ada. Surah Ketulungan, kalau Jakarta itu apa-apa sih Ketulungan. Nah, semua itu maka bisa juga itu suatu peringatan. Ya. Lah kalau orang yang mati dalam keadaan begitu, dalam keadaan bertakwa, mati, mungkin dia mati syahid kan. Tapi kalau dalam keadaan belum sempat menjadi orang yang beriman, mati dalam keadaan kafir, kan celaka, tidak akan tobatnya. Maka Allah perintahkan, wal tandur nafsum ma qaddamat, siap-siaplah manusia, bekal untuk menghadapi akhirat. Kapan datangnya akhirat? Sewaktu-waktu. Bukan kena corona ya kena Corolla, mungkin kena Mercy atau kena apa itulah, kena Honda, kena macam-macam. Yang penting itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yakin mati itu pasti datang. Yang penting jangan sampai datangnya mati kita dalam keadaan kafir, atau jalannya mati jangan sampai dalam keadaan maksiat. Tapi Allah dah pesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali mati dalam keadaan tunduk patuh pada Allah. Ya. Jangan mati dalam maksiat. Mati dalam keadaan taat, mati lah itu untung. Mati kena corona apa karena yang penting dalam keadaan takwa, taat pada Allah. Nah. Maka itu jadi pelajaran juga bagi kita. Ternyata manusia itu makhluk yang rapuh, kecil, ya, ringkih, jangan sok sombong.